di depan atau di belakang. Ya, tapi upload itu harus ada yang di depan. Ya, tadinya orang tua itu yang nggak jalan, awas ada jenazah, dia minggir stop dulu gitu maksudnya. Jangan jenazah di depan, kita kunci jenazah. Ya, uploadnya itu berupload kalau di mana misalkan kalau kita ada di depan. Kemudian yang pengantar ini yang harus betul posisinya dengan jenazah. Jangan jenazah di sini langsung sana kejauhan, harus dekat. Ya seperti kayak ini kita begini hanya pada kepulangannya, ya apa kepulangannya. Ya ukuran akan dekat bagaimana? Jadi ketika dia menoleh, kita menoleh ini ada orang ke kanan, menoleh ke orang ke kiri, menoleh ke orang. Kalau belakang ada orang, itu beratnya begitu. Kalau ukuran kalau kita menoleh menjauh seperti itu, balik lagi mendekat jauh. Kemudian apalagi mengisrafu lihat dan membawa itu cepat. Ya, jangan lambat. Karena memang kalau yang jenazah ini orang yang soleh, dia akan minta untuk cepat agar bisa masuk ke dalam kubur dan bisa merasakan nikmatnya kubur. Ya, namanya kubur. Ya. Memang berbeda dengan orang yang hasil akhir. Mereka lama-lama memang sunnahnya adalah jalan itu cepat. Jalan, jadi jalan itu kayak jalan cepat, bukan jalan apa. Jalan. Kemudian wayukrahu labatu biha, dan aku membawa jenazah membuat keributan minyak padanya. Artinya kalau kita bawa jenazah jangan sampai ada keributan. Ya, kita masalah apa jangan. Memang kita sebagai orang yang hidup ya harusnya menahan diri akan daripada perkara yang bisa menyebabkan keributan. Ini kasihan jenazahnya karena banyak disuarakan atau ingin dimakamkan. Ini makruh. Misalnya ribut masalah apa, hutang warisan misalnya, jenazah itu dimasuki ke kubur, dan keributan ini makruh. Kemudian juga menghentikan dan aku menghidupnya dengan api. Nah ini kalau bisa kalau jenazah jangan didekati oleh api itu makruh. Ya. Ya mungkin ini kalau menggunakannya itu lokal. Ya, orang dahulu kan ketika menguburkan jenazah di malam, ya penerangan salah satunya adalah dengan api, jadi obor. Kita ini kalau bisa ya siang kalau meninggal, tapi kalau malam hari tetap berkumpul ya boleh saja. Ya. Berbuat ibadah bisa dan makruh diikuti oleh perempuan. Ini makruh ini bawa jenazah perempuan itu khususnya ke pemakaman khususnya makruh. Kenapa makruh? Karena perempuan kurang bisa menjaga dan punya perasaan. Nanti kalau dia tiba dikuburin, nah ini lebih dalam lagi dia punya perasaan sehingga menimbulkan perkara yang berbeda seperti dia berteriak misalnya, seperti dia mengorek pakaiannya, seperti dia melihat dia bapak kalau ada bapak siapa lagi yang ngasih makan kita mereka. Artinya di situ kalau kalimat yang boleh dia perempuan adalah istri dulu, makanya dia makruh. Cuma memang di dalam di dalam sejarah Nabi di zaman Nabi ini perempuan memang boleh, tapi ada perempuan yang ikut ke pemakaman. Nabi tahu dan Nabi tidak melarangnya. Ya, itu jangan dilakukan.
Ini ada daripada perkara yang berhubungan dengan membawa jenazah. Memang kalau kita bisa mengantarkan jenazah dari rumah ke tempat sholat, dilanjutkan dari tempat sholat ke pemakaman. Jadi kalau kita antri dari rumah ke tempat sholat, kita mendapatkan pahala sebesar 10 roh. Kalau kita bisa terus antri dari rumah sholat ke pemakaman, maka ada pahala 2 kilo. Saya tanya, kalau 10 roh, 1 kilo itu apa? Kalau 10 kilo itu seperti bumbu besarnya bumbu. Berarti apa? Pahala yang jenazah ini sangat besar. Ya. Apalagi kita bisa ikut di dalam membawa tanda, kalau bisa tuh, meskipun hanya sekedar dari masjid misalnya, karena tidak mungkin kalau kita semua pengen bawa. Kalau di agama itu khusus bagi jenazah orang soleh paling utama, maka lebih bagi yang antri itu sepanjang jalan dari rumah dia ke tempat sholat itu orang udah mati. Ngapain itu kerana jalan sendiri? Karena gak tidak kalau dia jadi kita berdua jalan sendiri kok. Minimal kita berapa tapi jalan kalau betul mereka berapa apalagi itu orang sholat itu nak orang sholat. Jadi ya kita sesuatu itu ya minimal itu. Kenapa? Karena kalau kita membawa kepada kerandanya sholat kita mendapatkan seperti amal ibadah dia. Jadi kalau sholat luar biasa daripada amal ibadah menurut orang ini bisa membawa daripada keranda. Nah, sunnahnya lagi di dalam membawa keranda itu adalah berdiam. Ya, berdiam sendiri disuruh tafakur, memikirkan ada ibadah kematian. Ya. Memang kalau ditakutkan ada ibadah membawa kerana ini mengucapkan hal-hal yang tidak tempatnya, boleh. Ya, boleh juga. Tapi memang sebenarnya disuruh dia memikir pada tafakur. Hari ini saya membawa memborong kerana bulan besok saya sendiri juga ya ini pikir ya bukan berarti kita melewatkan peristiwa itu saja, tetapi seharusnya apa menjadi pelajaran buat kita. Sudah berapa banyak amal soleh yang kita sudah lakukan. Itu kan peringatan yang paling jelas kematian, peringatan yang paling jelas, peringatan yang paling orang tidak bisa berbohong bahwa kehidupan kita ini sementara, bahwa kita semuanya akan pulang ke rahmatullah atau disebutnya dulu dengan ke alam akhirat. Ya, makanya kita peroleh bekal bukan sebuah nasi bungkus, bukan emas, bukan rumah yang mewah, bukan kendaraan atau tapi amal, takwa. Bekal yang paling terbaik buat pulang ke akhirat adalah takwa. Ya, takwa itu hubungan dengan apa sama ya. Maka di situ kita bisa perlu bertakwa. Jangan ada intro peringatan buat kita, tetapi kita tidak pernah memikirkan intro tersebut hanya manfaat buat kita apa. Nah, insya Allah ya, kalau kita sering bertakwa seperti itu, ya kita akan ada perubahan di dalam setiap perbuatan kita. Karena setiap perbuatan ini harus ada bagi amal solehnya.
Mana tidak? Yang sampai kita tempat yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang bisa mengumumkan amal soleh ya tidak masih hidup. Kalau juga dunia belum ada lagi. Dia bisa tidak? Ini orang yang berubah dunia ini disuruh sholat misalnya nggak bisa, suruh ngaji bisa, boro-boro disuruh sholat ya dia bergerak juga bisa ya, dan sudah tidak bisa lagi. Maka sebelum itu terjadi ya kita berburu di dalam